nggak bersentuhan langsung. Ini artinya mereka melihat semua itu hanya sekedar moralitas, bukan sebuah nilai ideologis yang menguatkan mental, bukan sekedar moralitas. Culture Islam moralitas, culture yang agama-agama lain yang kita sebut itu moralitas, termasuk culture Jepang itu adalah moralitas. Tapi mentalnya lemah, sehingga ketika mereka punya masalah dalam dirinya, mereka nggak punya pertahanan sama sekali. Sedangkan kita melihat ad-din, melihat Islam adalah sebuah nilai yang membangun mentalitas kita. Hanya ke akhir-akhir ini kita cenderung melihat Islam itu hanya sebagai undang-undang, sebagai syariat, sehingga orang takut sama Islam. Seolah-olah kalau kita mau menegakkan Islam, yang kepikiran itu cuma kisos, yang kepikiran itu cuma cambuk. Padahal Nabi menerapkan itu juga akhir-akhir setelah mentalitasnya udah mantep nih. Setelah pemahaman agamanya udah komprehensif, setelah diedukasi, baru kemudian penutupnya adalah menyempurnakan keadilan dengan cara menegakkan hukum. Kalau ada orang yang bilang misalnya, ngapain sih Tuhan katanya pengasih tapi kok menciptakan neraka? Sebetulnya jawabannya logis banget dan sederhana kan? Karena tanpa ada surga neraka tidak ada keadilan. Kemana larinya orang-orang yang berbuat jahat dan zalim kalau tidak ada neraka? Maka kalau semuanya masuk surga, yang zalim sama yang terzalimi, lalu di mana keadilan? Kalau gitu kita mending jadi orang jahat aja, toh masuk surga juga kan? Mending kita ambil aja hak orang lain, toh nanti di akhirat juga tetap masuk surga. Kalau gitu di mana ada keadilan? Keadilan Allah itu justru menciptakan surga dan neraka. Cuman pintu surga lebih banyak daripada pintu neraka, dan Allah selalu memberikan peluang untuk selamat dari api neraka dengan cara mengampuni dosa. Allah Maha Adil. Allah nggak mengatakan kalau udah cap neraka udah nggak akan lagi berubah, enggak. Kalau kamu buat dosa sekali nggak akan diampuni, pasti masuk neraka, enggak. Disitulah Maha Rahman. Selain Allah adil, Allah juga Rahim, Rahman, Rauf, apalagi banyak sifat-sifat Halim. Allah menciptakan keadilan dengan adanya surga, adanya neraka. Tetapi Allah selain adil, Allah juga Maha Pengasih. Dengan apa? Kalau ada yang berbuat dosa, nggak langsung dihukum sama Allah. Kita sering buat dosa, emangnya langsung dihukum? Enggak. Kadang-kadang memang Allah langsung negur, tapi bukan hukuman. Karena kalau dihukum harusnya lebih dari itu. Kalau ditegur, karena kadang-kadang kita nggak sadar dengan cara-cara yang baik. Allah kasih sedikit, ada cemeti sedikit biar kita dicambuk sedikit, ditoel dikit ya, biar kita sadar. Supaya apa? Biar kita sadar, biar dengan kesadaran itu kita menjadi lebih baik, lebih bermanfaat, lebih berkualitas hidupnya. Allah nggak langsung menghukum kita. Kalau Allah mau menghukum kita dengan dosa kita, kayaknya kita nggak ada yang berada di sini sekarang nih. Udah celaka dari dulu-dulu juga. Sekali kita minum, sekali kita narkoba, sekali kita berzina, sekali kita membunuh, sekali kita mengambil hak orang lain, udah langsung celaka. Kenapa masih bisa hidup? Kenapa masih bisa berada di masjid? Dan ini keistimewaan yang Allah kasih kepada kita. Orang yang sering nyakitin Allah masih diundang ke rumah Allah. Kan Allah baik banget tuh. Coba kita, ada yang sering nyakitin kita, mau diundang ke rumah kita? Dia telepon aja kita reject terus, kalau perlu di blok, nggak bisa nelpon lagi, unfollow segala macam, left group. Allah kita sakitin berkali-kali, kita cuekin, kita selingkuhin dalam bahasa kita mah ya. Gimana selingkuhin? Selingkuhin akidah. Kita bilang percaya sama Allah, tapi kita jalan sama yang lain. Kita bilang inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kan sama aja kayak seorang cowok bilang ke cewek, aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Iya kamu, kan gitu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, iya lillah, gitu kan. Tapi kenyataannya kita merasa seolah-olah Allah nggak lihat, kita jalan sama yang lain. Allah tahu? Tahu banget. Kalau perempuan mungkin nggak tahu kita jalan sama yang lain. Ketika nanti dia tahu, akhirnya dia shock, panik, dia luar biasa tersakiti. Tapi kalau Allah, setiap kita jalan sama yang lain tuh Allah ngelihat. Kita dekat sama yang lain, ke Allahnya enggak. Lah, yang kasih rezeki kan saya, kenapa kamu terima kasihnya ke dia? Yang memelihara kamu kan saya, kenapa kamu baiknya ke dia? Kok saya enggak berbuat baik kepada hamba Allah? Allah senang, tapi kenapa kepada Allah enggak? Ini agak-agak kurang fair nih. Ke makhluk yang enggak berjasa, kita jadi baik. Ke Allah yang maha berjasa, kita cuek. Malah kita menuduh Allah dengan tuduhan-tuduhan yang enggak pantas. Ngerasa Allah enggak penting dalam hidup kita.